Selanjutnya action. Itu dong. Cukup itu aja. Nah, nggak usah kita bikin teori Newton gitu. Ya, kan? Simple tapi dapat Simple. dimengerti Pak gitu. Iya. Ya. Jadi jangan terlalu kebanyakan gitu Pak, malah Iya. nggak bingung gitu. Malah Ya. bingung Iya, nanti betul, betul. mau kita melakukan passion, waduh teorinya banyak banget gitu. Yang ada kita nggak action, kita nggak bertindak. Ya, udah kita coba introspeksi diri kita, tanya ke diri kita, jujur terhadap diri kita. Setelah kita dapat kira-kira apa yang mau kita lakukan, action lakukan. Nah, dan action sampai mati. Jadi nggak usah banyak tanya Pak ya. Nggak usah banyak tanya. Iya, kita. Karena itu yang saya alami dulu. Saya banyak tanya. Oh, saya harus gimana? Jadi kayak galau gitu. Iya. Sampai suatu saat saya pernah ketemu seorang life coach. Kebetulan saya ketemu sama dia ini di suatu seminar. Seminar pengembangan diri lah, kayak seminar motivasi lah. Motivasi gitu. Ah. Dan ketika saya ketemu coach ini, iseng saya tanya, "Coach, saya lagi bingung nih. Bingung kenapa? Apa benar nih karir saya ini di dunia pendidikan? Padahal pendidikan formal saya aja itu bukan di dunia pendidikan, Coach." Ya. Karena saya takut ketika saya ada di dunia pendidikan, ternyata itu bukan bidang saya. Akhirnya saya menjerumuskan anak-anak didik saya ya, ke arah yang tidak seharusnya. Karena kita ngomong pendidikan loh, dan Betul. pendidikan ini kan berkaitan dengan anak-anak ya, bagi di dunia sekolah gitu. Iya. Dan saya tidak mau itu terjadi gitu, menjerumuskan anak-anak. Oke, baik Pak Doni, kita adakan sesi ya, coaching one on one dengan saya. Nah, Pak Doni tinggal atur aja waktunya. Saya kaget juga karena saya tahu ini orang bukan orang biasa-biasa. Iya. Ini orang yang istilahnya punya jam terbang yang tinggi di dunia coaching. Dia seorang trainer juga dan dia punya sesi sharing itu di radio Smart FM. Berarti kan bukan orang yang istilahnya hanya menamakan dirinya coach aja gitu. Dia sudah terbukti gitu kan di masyarakat. Beliau dibutuhkan gitu. Dan lucunya saya ingin sedikit cerita ya mengenai coach ini. Dia ini seorang dokter spesialis. Aneh nggak? Dia seorang Spesialis life coach paru-paru gitu. dan dia seorang dokter spesialis. Iya, dokter penyakit dalam. Oh. Iya. Dan dia punya 3 spesialis. Bayangin, satu aja udah luar biasa. Dia punya 3 dokter spesialis. Belajar terus berarti. Dan lucunya, dia tinggalkan itu semua. Dia tidak mau berpraktek lagi seperti umumnya dokter. Dia ingin fokus di ranah life coaching ini karena dia merasa bahwa ketika dia menjadi dokter, dia kan harus memberikan obat ke pasiennya. Iya. Dan dia tahu obat itu sebenarnya racun. Ya. Nah, akhirnya dia merasa ada hal yang gak enak di hatinya gitu. Ya, dari sisi kemanusiaannya dia merasa ada sesuatu yang Ya, mengganggu gitu. yang mengganggu. Dia memutuskan untuk berhenti berpraktek. Padahal 3 spesialis Pak ya? Ada 3. Tetapi pasien-pasien yang dulu dia masih tangani. Dia nggak mau lepas karena kasihan dia bilang. Iya. Karena pasien itu kan udah percaya sama dia. Tapi dia nggak mau lagi terima pasien baru. Karena dia tahu obat itu ada efek samping. Iya. Nah, karena obat itu kan kimia. Nah, di situ dia bilang, karena saya merasa bahwa dunia kedokteran seperti itu, padahal saya punya passion,
saya ingin membantu orang itu menemukan jati dirinya, menemukan kesehatannya yang sesungguhnya. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan praktek sebagai dokter. Saya ingin fokus sebagai seorang life coach. Ternyata itulah yang menjadi passion saya. Meskipun sudah sukses jadi seorang dokter, belum tentu atau belum berarti bahwa itu passionnya dia ya. Mungkin Masih ada. Secara finansial ya bayangin 3 spesialis. Dia pasti menjadi seorang dokter yang sukses. Oh iya, tapi ternyata sukses itu bukan apa? Sukses itu belum tentu jadi passionnya dia ya gitu ya. Karena sukses itu jangan diukur terus dengan uang. Ya, kalau orang duitnya banyak disebut sukses. Kalau harta bendanya melimpah disebut sukses. Karena belum tentu orang yang sudah mencapai level itu akan bahagia. Tetapi ketika dia menjalani kehidupannya sesuai dengan passionnya, insya Allah dia akan bahagia. Dia malah akan bahagia setiap hari. Dia tidak harus bahagia dulu ketika mendapatkan hasil. Ya. Kan kebanyakan orang baru bahagia ketika mendapatkan hasil. Betul. Belum bahagia kalau belum mendapatkan hasil. Itu udah umumnya orang seperti itu kan. Orang yang memiliki passion di dalam aktivitasnya, ada hasil maupun nggak ada hasil, dia tetap akan menjalani prosesnya. Oke. Dan ketika saya ketemu coach ini lanjut lagi ya. Saya akhirnya ketika melakukan sesi coaching one on one, karena saya cerita bahwa saya melakukan aktivitas di dunia pendidikan ini, apakah itu benar atau salah gitu. Dan setelah di coaching, coach bilang ke saya bahwa Doni, kamu nggak usah khawatir, itu memang jalan hidup kamu. Ya. Tadi kan kamu sudah saya coaching, saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dan kamu sudah menjawabnya. Kamu merasa nggak sebelum coaching dan setelah coaching ada perbedaan dari wajah kamu? Saya bilang, saya nggak tahu coach, saya nggak bawa cermin. Ya, tapi dia melihat. Saya bilang, ya, mungkin coach bisa menjelaskan. Ada yang beda. Waktu kamu datang nih di awal, kamu kayak suntuk, bingung, kamu kayak nggak bergairah. Tapi setelah coaching, kamu kayak merasa wajah kamu tuh cerah dilihat. Gitu. Ya. Kamu memang udah pas di dunia pendidikan. Kamu nggak usah lagi dengerin orang bahwa dunia pendidikan itu misalnya nggak ada masa depannya, atau dunia pendidikan itu tidak dapat membawa kamu kemana-mana. Nah itu ya biasanya. Nah itu jangan kamu dengerin, ya, karena kebahagiaan kamu itu nggak bisa diukur menurut kebahagiaan orang lain. Ya, kamu harus memiliki kebahagiaan kamu sendiri. Jangan kamu ukur kebahagiaan kamu dengan kebahagiaan orang lain, pasti nggak akan ketemu. Karena setiap orang itu memiliki kebahagiaannya masing-masing. Ya, terus kamu jangan mengukur dengan berapa finansial yang kamu dapat. Kalau kamu seperti itu, kamu akan sulit untuk menemukan jati diri kamu. Dan sekali lagi, uang, harta itu hanya hasil, itu bukan tujuan. Itu hanya akan mengikuti dari manfaat yang kamu bisa berikan ke masyarakat. Seperti itu. Dan salah satunya untuk menemukan kebahagiaan itu adalah temukanlah passion. Passion. Dan hiduplah dengan passion tersebut. Oke, terima kasih Pak Doni. Pada siang hari ini cukup jelas ya. Kalau passion itu yang pertama nggak muluk-muluk, yang pertama introspeksi, terus action gitu. udah nggak usah teori-teori yang lain-lain lah ya Pak. Yeah. Dan ternyata passion itu sangat bermanfaat sekali bagi kebermanfaatan bagi kita juga, dan bagi karir kita juga ya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Doni. Saya cukupkan pada siang hari ini ya.
Oke, terima kasih banyak. Dan jangan lupa sampai ketemu di sesi selanjutnya di Beyond Education Podcast. Sampai jumpa. Sampai jumpa.